Ya padahal kalau kalau itu dipahami gitu ya, kalau itu disadari, ya sebenarnya itu menyinggung soal Jokowi sendiri gitu. Menyinggung soal kekacauan yang diciptakan oleh Jokowi di 10 tahun terakhir. Nggak tahu kenapa Pak Jokowi ngasih 2 jempol, mungkin juga nggak terlalu paham, atau mungkin juga nggak terlalu dengar. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya baru menyadari bahwa untuk mendengarkan pidato Presiden Prabowo kemarin sebagai pidato kenegaraan pertamanya di sidang MPR, itu benar-benar membutuhkan energi yang sangat-sangat besar sekali. Itu benar-benar membutuhkan mental yang sangat kuat untuk mendengar dari setiap kalimat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Karena apa yang disampaikan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita ketahui di lapangan gitu. Jadi untuk mendengar pernyataan Presiden Prabowo kemarin itu capek dengarnya gitu kan. Atau beberapa poin atau kalimat kita jadi tidak fokus lagi karena ya di poin sebelumnya kita tidak bisa terima, seperti misalkan soal pengangguran terendah sepanjang sejarah sejak krisis tahun 98. Itu kalau kita melihat kenyataan di lapangan, waduh. Ya karena dalam beberapa bulan terakhir ini ada banyak sekali teman-teman saya yang minta kerjaan gitu ya, nanya kerjaan, nanya peluang kerja, dan saya pun ya juga sama gitu ya, saya juga mencari peluang-peluang kerja atau usaha-usaha baru ke Jakarta. Jadi ini sama sekali nggak sesuai gitu, dan fenomena ini itu tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ya tapi ya, mungkin karena memang pidato Presiden Prabowo kemarin begitu begitu berapi-api, begitu penuh semangat gitu ya. Saking semangatnya mungkin sampai tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya meskipun saya mendengar pidato Pak Prabowo sampai akhir gitu ya, memang saya terus terang tidak bisa konsentrasi atau bisa memahami secara utuh apa yang disampaikan ya, karena kembali tadi, untuk mendengar dan memahami itu butuh energi yang besar dan mental yang kuat. Mental saya kayaknya nggak kuat tuh. Untuk mendengar dan mencerna, memahami sampai akhir. Sampai kemudian hari ini saya juga baru menyadari bahwa dari beberapa pidato Presiden Prabowo kemarin ternyata ada poin yang sangat-sangat mengkritik tajam sekali kepada rezim sebelumnya atau kepada pemerintahan Jokowi. Karena di sela-sela pidato Pak Prabowo ternyata dijelaskan bahwa komisaris-komisaris BUMN atau perusahaan-perusahaan BUMN sekarang itu ada banyak sekali yang bermasalah. Ada banyak sekali komisaris-komisaris yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Oh, yang sampai 6, katanya sampai 8 komisaris per perusahaan, dan itu sebenarnya bisa efisiensi atau bisa dipotong sampai 4 atau setidaknya lebih sedikit dari apa yang sudah berjalan selama ini. Dan yang mengejutkan kita semua, Presiden Prabowo secara jelas clear sekali mengatakan bahwa ada tantim atau katakanlah bonus tunjangan atau bonus uang yang diterima oleh komisaris-komisaris BUMN yang nilainya itu bisa mencapai 40 miliar rupiah. Meskipun si komisaris ini sebenarnya rapat atau kerjanya itu cuma sebulan sekali. Jadi ada orang komisaris rapat sebulan sekali, tapi di ujung tahun, setiap akhir tahun, tantimnya mendapat sampai 40 miliar rupiah. Ini adalah sebuah kritik yang sangat tajam sekali kepada praktek-praktek komisaris di rezim Jokowi sebelumnya. Ya saya nggak tahu itu perusahaan yang mana gitu ya, entah itu benar atau tidak sampai 40 miliar rupiah ya, karena saya juga penasaran tuh perusahaan yang mana ya. Setahu saya itu ya kalau yang Pertamina itu baru belasan miliar kayaknya. Ya kalau 40 miliar nih nggak tahu tuh itu perusahaan BUMN yang mana gitu ya. Ya ini menarik untuk kemudian diklarifikasi apakah memang benar ada perusahaan di BUMN kita yang bisa memberikan tantim kepada komisarisnya sampai 40 miliar rupiah meskipun si komisaris hanya rapat sekali dalam sebulan. Dan memang dengan segala keajaiban perusahaan-perusahaan BUMN itu ya terlalu banyak kritik yang seharusnya bisa kita perbaiki dan evaluasi. Dan Presiden Prabowo karena sudah menjadi presiden ya seharusnya jangan cuma kritik dong gitu ya, evaluasi menyeluruh gitu ya. Dan ya katanya sudah diperbaiki, sudah tantim sudah dihapus dan sebagainya, ya semoga itu bisa berlanjut kepada evaluasi selanjutnya. Karena ya
perusahaan-perusahaan BUMN ini sampai sekarang itu masih ajaib gitu. Katakanlah kalau Tantim sudah dihapus, komisaris sudah dikurangi dan kemudian tidak mendapatkan uang bonus besar sampai puluhan miliar di setiap akhir tahunnya, itu sudah bagus. Tapi selanjutnya gitu ya, apakah perusahaan BUMN kita bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang normal ke depan gitu? Tidak seajaib yang seperti sekarang gitu. Karena perusahaan BUMN sekarang itu kan mereka memonopoli pasar gitu ya, mereka satu-satunya, tapi rugi. Ya kan gitu. Padahal perusahaan-perusahaan swasta yang lain gitu ya, yang saingannya banyak, untung semua gitu. Tapi BUMN yang nggak ada saingannya, yang dia bisa monopoli sendiri, rugi. Udah rugi, komisarisnya banyak, tapi para direksi dan komisarisnya itu bisa mendapatkan gaji yang besar sekali dan bahkan ada tantimnya katanya. Jadi ya kalau ini bisa diperbaiki itu akan bagus supaya ke depan BUMN kita itu tidak bisa beralasan rugi dan kemudian bisa meminta uang APBN gitu. Jadi kalau yang selama ini terjadi kan perusahaan BUMN kita itu kalau rugi ya udah tambel sama BUMN, ajukan kepada pemerintah tambahan dana dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo setidaknya itu adalah sebuah kritik yang sangat keras sekali kepada rezim Jokowi sebelumnya, karena ya di rezim Jokowi lah seorang presiden waktu itu bisa memberikan kursi komisaris kepada banyak sekali kelompok relawan. Ada ratusan orang relawan rasanya yang menduduki kursi komisaris selama 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia atau menjadi presiden, dan itu sengaja dipelihara. Komisaris itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah ketua-ketua relawan atau koordinir yang bisa mengkoordinir para kelompok relawan, dan kemudian dari logistik yang didapatkan dari jabatan komisaris itu, para komisaris ini bisa menghidupi kelompok-kelompok relawan. Jadi ya itu adalah praktek 10 tahun terakhir. Dan kalau Pak Prabowo kemudian mengkritik, menghapus tantimnya, ya bagi saya kemarin itu sangat-sangat mempermalukan Jokowi. Karena Jokowi hadir di sana dan kemudian yang dibahas adalah komisaris. Padahal jelas itu soal komisaris dan relawan itu kan identik sekali dengan Jokowi. Kalau nggak ada kursi komisaris untuk kelompok relawan, ya maka relawan Jokowi nggak akan ada, tidak akan pernah ada. Mati semua itu, nggak akan ada pergerakan atau kampanye-kampanyean gitu kan. Ya mau dapat dari mana mereka gitu kalau nggak dari jabatan-jabatan komisaris. Dan cerita puluhan miliar untuk kemudian satu orang komisaris dan sekali rapat setiap bulan, ini menjadi sebuah gambaran yang begitu sempurna terkait hidup relawan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Ya itu saya akui gitu ya. Ya meskipun saya tidak pernah menjadi komisaris, ya alhamdulillah lah gak pernah gitu kan. Ya tapi kan kita bisa melihat tuh para kelompok-kelompok relawan yang menjadi komisaris itu kan gagah-gagah sekali mereka tuh. Bikin acara, bikin pergerakan, bikin pertemuan. Itu uang dari mana kalau nggak dari logistik komisaris? Dari uang tantim-tantim yang setiap tahunnya ternyata mencapai puluhan miliar rupiah itu. Ya pantas saja para komisaris, para relawan-relawan kita selama 10 tahun terakhir ini, wah begitu hebat gitu ya. Begitu kokoh. Enak sekali bikin acara, bikin kampanye, pertemuan, sewa gedung, wah mewah semuanya gitu. Ya karena memang ini dari dana tantim, dana komisaris yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi ya memang itu adalah kesejahteraan di tingkat relawan Jokowi yang itu sekarang mungkin mau coba dikurangi atau bahkan dihapus oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan menghapus tantim, dengan bahkan menyampaikannya secara terbuka di sidang tahunan kemarin, itu benar-benar mempermalukan Jokowi gitu. Karena ini praktek yang sudah lama sekali dijalankan oleh Jokowi, dan Pak Prabowo seperti ingin bilang bahwa di era saya ini nggak ada ya. Ya meskipun gitu ya, tetap saja ada kritik kepada Pak Prabowo bahwa penghapusan tantim atau pengurangan komisaris itu adalah langkah yang bagus dan benar, tapi ya nggak cukup gitu. Koreksi yang dilakukan oleh Danantara kepada BUMN, kalau mau sempurna ya sekalian aja bubarkan BUMN-nya gitu. Karena sampai sekarang ternyata
Ya, kementerian inilah yang menjadi permasalahan dari sekian banyak masalah yang ada di Indonesia. Termasuk tantim-tantim dan komisaris-komisaris tadi itu kan ya kebijakannya Menteri BUMN gitu kan. Ya kalau mau kafah, mau sempurna, ya bubarkan aja sekalian. Atau setidaknya ganti dong menterinya gitu ya. Jangan Erick Thohir gitu. Karena kalau Erick Thohir ya mungkin akan sama saja praktek dan cara kerjanya gitu. Jadi praktek komisaris yang sebulan sekali rapat tapi kemudian tantimnya bisa mendapatkan puluhan miliar rupiah itu kan ya adalah produk atau hasil kerja dari Erick Thohir. Erick Thohir lah yang menunjuk itu semua gitu kan. Nah, kalau sekarang presiden mengeluh, menyampaikan kritik, ya jangan cuma ngeluh dan kritik gitu. Karena kan udah presiden. Kalau kita menyampaikan kritik, ya boleh-boleh saja gitu. Kita tidak ada action ya karena kita rakyat biasa. Tapi kalau presiden melihat ada satu masalah, kemudian menyampaikannya secara terbuka di sidang tahunan seperti kemarin, harusnya itu bisa diselesaikan secara menyeluruh gitu. Harus benar-benar bersih gitu. Tidak lanjutilah. Ya kan apa gunanya jadi presiden kalau cuma mengeluh dan kritik ya? Jadi kan kayak bukan presiden, kayak masih kampanye, kampanye capres gitu. Ya, terlepas dari ada banyak sekali data-data yang nggak masuk akal, tapi soal komisaris ini bagi saya itu cukup mempermalukan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ketika hadir dan melihat Pak Prabowo bicara soal ada komisaris yang mendapatkan tantim 40M, padahal rapat sebulan cuma sekali gitu. Itu kan ya sangat menusuk sekali gitu. Ya karena istilah relawan itu kan lekat dan dekat sekali dengan Jokowi. Yang lain kan nggak dianggap bisa nggak ada relawan gitu. Jadi semua kekacauan di era Jokowi sebelumnya yang kemudian memberi karpet merah kepada para relawan untuk menjadi komisaris dan anggaran yang ugal-ugalan dan dianggap bisa menimbulkan kebocoran anggaran negara sampai 18 triliun rupiah karena efek dari komisaris-komisaris tidak berguna itu gitu ya. Ya itu cukup mempermalukan bahwa praktek-praktek di rezim sebelumnya itu benar-benar buruk sekali dan itu yang mau dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Ya, itulah apa yang saya lihat dari pidato Pak Prabowo kemarin dan mungkin dari sini kita ya semoga ini bisa menjadi perbaikan untuk BUMN-BUMN kita supaya ya tidak seajaib yang sekarang gitu. Yang ugal-ugalan gajinya tapi rugi, monopoli tapi rugi, rugi tapi gajinya tetap besar itu kan ya semoga itu semua bisa diperbaiki lah karena ya patokan kita kan sederhana sebenarnya gitu. Pihak swasta saja yang bukan BUMN yang modalnya terbatas gitu ya yang saingannya banyak itu bisa untung kok. Jadi kalau kok BUMN kemudian rugi itu terdengar tidak masuk akal apalagi monopoli gitu. Ya, terlepas dari kritik yang sangat tajam yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait cerita komisaris dan relawan gitu, ya setelah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo setelah pidatonya ternyata ya samalah gitu ya, masih salaman bertemu dengan Pak Jokowi juga, Pak Jokowi juga memberikan 2 jempol, bagus. Ya padahal kalau itu dipahami gitu ya, kalau itu disadari ya sebenarnya itu menyinggung soal Jokowi sendiri gitu. Menyinggung soal kekacauan yang diciptakan oleh Jokowi di 10 tahun terakhir. Nggak tahu kenapa Pak Jokowi ngasih 2 jempol, mungkin juga nggak terlalu paham, atau mungkin juga nggak terlalu dengar. Atau mungkin juga kayak saya gitu ketika mendengar data-data yang disampaikan pengangguran paling rendah sepanjang sejarah. Kan? Habis itu udah nggak konsen kita mau dengerin. Apa ini? Mungkin gitu. Bisa aja karena ketika Pak Jokowi ngasih 2 jempol, wah itu kayak nggak ada masalah. Padahal pidatonya bermasalah betul. Menyinggung sekali gitu. Jadi ya tapi itulah politisi dan alam politik kita gitu. Kadang ya terlihat gontok-gontokan, sangat keras sekali. Tapi habis itu ya dalam hitungan detik langsung salaman, ketawa-ketawa dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah alam yang ya sulit untuk kita jelaskan di posisi manusia-manusia normal. Kita kadang nggak terlalu paham soal itu gitu karena politisi kita atau di alam politik
antara kekejaman dengan rangkulan itu bisa berlangsung bersamaan, bisa cepat sekali terjadi, dan ya kalaupun ada jarak hanya dalam hitungan detik saja semuanya bisa berubah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.